Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Bertemu kembali bersama dengan kami dari Rumah Sakit Advent Bandung dalam program Hidup Sehat. Baik Ibu Anita, kita lanjutkan perbincangan kita tentang penyakit HIV ini. Baik, ada beberapa pemikiran atau ada beberapa pemahaman orang-orang yang membuat mereka ketakutan, bahkan ketakutannya itu sepertinya tidak tepat atau berlebihan, yang membuat mereka, oh kalau begini nanti bisa kena lagi, kalau ini tadi pakai pisau cukur, kalau ini bahkan ada yang mengatakan dengan bersalaman, dengan berangkulan, dengan bersentuhan, itu bisa tertular. Jadi jangan dekat-dekat. Kira-kira yang membuat bisa tertular, yang dianggap ini tertular ini ternyata tidak benar, ini bisa dijelaskan Ibu Anita? Baik. Ya. Jadi, ya. Pada umumnya stigma yang kita berikan karena kita tidak mengetahui informasi. Ya. Demikian Pak Sileto Ngaji. Ya. Jadi dengan kita mengetahui informasi yang tadi sudah kita bicarakan di atas, kita akan tahu bagaimana caranya kita memperlakukan teman-teman kita, saudara kita, atau kenalan kita yang mungkin kita tahu dia seseorang yang terkena diagnosa HIV tersebut. Ya. Ingat, virus itu hanya ada di dalam darah, cairan kelamin dan ASI. Tentunya bersalaman tidak akan menular. Kenapa? Karena badan kita hanya mengeluarkan keringat. Tadi, adakah keringat itu virusnya? Tidak ada. Tidak ada. HIV tidak hidup di keringat, ya. Begitu ya. Jadi kalau bersentuhan lagi keringat, teman kita keringat, itu tidak akan tertular ya. Karena memang dia tidak hidup di dalam keringat. Jadi aktivitas bersalaman, berpelukan itu tidak akan menular kepada mereka. Kemudian virus tersebut juga tidak hidup di dalam air seni ataupun kotoran kita. Makanya dikatakan tidak menular melalui menggunakan toilet yang secara bersamaan. Oh, toilet umum berarti kita tidak usah khawatir menggunakan toilet umum ya? Ya, itu tidak akan ada karena virus tersebut tidak hidup dalam air seni kita maupun kotoran kita. Seperti itu. Jadi saudara-saudara dan para pemirsa semuanya, apabila ada seseorang dengan status tersebut, mari yang kita jauhi adalah penyakitnya, tetapi bukan orangnya. Orangnya adalah orang-orang yang perlu kita rangkul karena mereka tidak ada bedanya dengan kita. Mereka memiliki hak yang sama dengan kita, mereka manusia yang harus kita sayangi sama dengan seperti yang lainnya. Yang mereka perlukan hanyalah minum obat secara terus-menerus. Minum obat secara terus-menerus. Itu Bapak Sileto. Memang untuk saat ini virus ini belum bisa disembuhkan. Virus ini belum ada obat menyembuhkannya ya. Tetapi bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Ya, sama halnya seperti hipertensi, sakit gula, minum obat secara terus-menerus. Belum bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Ya, dengan cara minum obat secara terus-menerus. Apabila seseorang dengan HIV positif sudah minum obat secara terus-menerus, dicek kadar virus di dalam darahnya dan hasilnya sudah tidak terdeteksi, artinya bukan hilang, tetapi bahasa pada umumnya adalah berhasil ditidurkan. Oh, berhasil ditidurkan. Dan itu resiko penularannya sangat rendah. Oh, jadi yang berhasil ditidurkan itu resikonya berkurang begitu ya? Sangat rendah. Sangat rendah ya. Makanya demikian Pak Silitonga, ada pasangan yang
Suaminya positif, istrinya negatif, tetapi anaknya negatif, ada. Oh iya. Suaminya positif, istrinya positif, atau bahkan suami istri tersebut positif, tetapi anaknya negatif, ada juga. Ya. Karena itu tadi. Karena sudah ditidurkan ya. Karena mereka rajin periksa kesehatan agar terkendali ini HIV-nya begitu. Minum obat secara teratur kuncinya. Jadi kepada saudara-saudara semua sekali lagi, jangan kita stigma mereka. Kita rangkul mereka karena memang hanya dengan pemeriksaan darah saja kita bisa tahu seseorang itu positif atau tidak. Tetapi hanya pandangan mata kita tidak bisa memastikan bahwa dia positif atau tidak. Demikian. Oke, makasih Bu Anita. Ya. Jadi kalau jangan takut lagi kalau bersalaman dengan orang yang dengan HIV juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sama-sama berenang di kolam renang tidak ada masalah karena tidak bisa hidup di cairan Oke, di air air ya. Oke Bu Anita, jadi bagaimana kita memperlakukan mereka? Bagaimana kita memperlakukan mereka yang orang-orang yang kita tahu dia positif HIV? Apakah kita harus menghindar atau apa yang kita perlu lakukan bagi mereka? Menguatkan mereka. Nah, itu tadi. Kalau kita tahu bahwa dia positif, kalau di poli atau di klinik saya, kami bersama-sama biasanya dalam 1 bulan sekali kita ada agenda bekerja sama dengan LSM, itu jalan di Tahura, ada jalan sehat, dan kita semuanya penderita HIV. Tidak semuanya, ada juga yang concern dengan isu-isu ini atau petugas kesehatan. Kita tidak menjustifikasi mereka, kita makan bersama dengan mereka, tidak ada bedanya mereka dengan kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita tahu dia seorang yang positif HIV, mari makan bersama, mari, tidak ada bedanya. Jangan takut. Demikian. Karena mereka juga merasa tidak dijauhi ya, mereka bisa semangatnya bisa kembali ya. Dan kita tahu bahwa itu bisa ditidurkan, dan tidak akan dan sangat rendah penularannya kepada yang lain. Jadi kepada saudara-saudara, kita sudah sangat banyak mendapatkan informasi dari Ibu Anita seputar penyakit HIV ini. Kita perlu menjaga kehidupan kita, menjaga kebiasaan-kebiasaan kita agar kita terhindar dari bahaya virus HIV ini. Dan bila mana ada teman kita yang positif HIV, mari jangan menjauhi mereka, kita rangkul, kita kuatkan mereka agar mereka bisa tetap semangat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Ibu Anita, terima kasih atas pembahasan yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki kehidupan yang lebih baik dengan menjalankan program hidup sehat dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali dalam program selanjutnya bersama Rumah Sakit Advent Bandung dalam program Hidup Sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.